Ketentuan hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, dan konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan hak cipta secara otomatis, pencipta bisa melakukan publikasi karya. Publikasi dilakukan dengan pertama, unggah karya di media sosial atau platform online lainnya. Kedua, publikasi karya melalui pameran, pertunjukan, maupun acara publik lainnya. Ketiga, publik karya di majalah, jurnal, dan media sejenis. Keempat, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan dua cara, yaitu mendaftarkan langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dan mendaftarkan secara online. Sementara itu, kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra bisa dilindungi oleh hak cipta, seperti buku dan karya tulis musik dan lagu, karya seni, rupa, fotografi, audiovisual, drama, dan koreografi program komputer lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasfendil Jasuma dengan NIM 1924049. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan mendaftar hak cipta. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6000 dan bisa didownload di link yang sudah tersedia. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran cipta mencantumkan yaitu nama kewarganegaraan dan alamat pencipta, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan, dan alamat kuasa jenis dan judul ciptaan. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, dan uraian ciptaan ada 3 rangkap. Yang ketiga, surat pemohon pendaftaran cipta hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Dan berikutnya, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Nah, apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akte pendiri badan hukum tersebut. Melampirkan surat kuasa bila mana pemohon tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan pemohon pendaftaran cipta, ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seseorang kuasa di dalam wilayah RI. Apabila pemohon pendaftaran cipta diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan melampirkan atau satu alamat pemohon. Apabila ciptaan tersebut dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mendaftar hak cipta secara online di websitenya DJKI. Nah, lalu websitenya ini ya. Nah, setelah itu kalian pencet login. Jika kalian belum punya akun, kalian create your account. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah email, buat kata sandi, nama lengkap kalian, terus nomor KTP kalian ya, dan orang lain. Lalu tanggal lahir, alamat yang sekarang, lalu kota, kode pos, provinsi, warganegaraan Anda, lalu jenis pemohon. Nah, di sini banyak pilihan jenis pemohon. Jika kalian sendiri, klik aja perorangan. Nah, lalu sini aja diisi jenis kelamin, lalu
jangan lupa nomor telepon harus aktif, dan jangan lupa receptanya dicentang, lalu klik daftar. Setelah kalian masukkan email, setelah kalian klik daftar tadi, kalian akan mendapatkan email dari DJKI. Nah, itu kalian klik aja linknya yang dari emailnya dari DJKI, lalu disitu kalian akan disuruh memverifikasi akun email Anda. Nah, lalu setelah kalian verifikasi, akunnya belum bisa dipakai, harus tunggu pengaktifkan dari pusat. Terus waktunya nggak nyampe 1 hari lah. Nah, setelah kalian dapat email lagi karena akun Anda aktif, nah, kalian masukin akun dan sekata sandi yang kalian buat pas daftar tadi. Lalu kalian klik login. Terus ini di menu dashboard kalian klik permohonan baru. Nah, di permohonan baru kalian di sini download surat pernyataan. Nih, surat pernyataan ya. Nah, setelah di-download, nih, kalian download ya. Nah, di sini surat pernyataannya di-print dan ditulis tangan semua. Lalu kalian tanda tangan di atas materai 10.000. Tanda tangan di atas materai 10.000. Nah, setelah ditulis dan di-scan lagi dalam format PDF, lalu di-upload buat syarat pendaftaran permohonan catatan ciptaan secara elektronik ini. Sini ada menu di jenis permohonan ini ada 2, UMK dan umum. Nah, ini di kedua ini beda, untuk harga pembayaran registrasi hak ciptanya ini beda. Kalian bisa klik aja tuh, situ ada nominalnya tuh di kanan atas. Nah, semua ini diisi. Nah, di data kuasa ini kalian mulai kuasa hukum apa tidak. Kalau melalui kuasa ya klik aja yes, kalau nggak melalui kuasa ya udah no aja. Nah, lalu sini suruh kalian daftar pencipta atau data kalian sendiri kalian isi, data pemegang ciptanya juga kalian isi. Di menu di lampiran ini, jika kalian melalui badan hukum, upload aja salinan akta pendirian badan hukumnya. Jika tidak, ya gak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu di scan NWP perorangan atau perusahaan ini nggak wajib diisi. Kalau kalian punya, ya kalian upload aja file scanan NPWP scanan NPWP itu kalian upload di sini. Nah, lalu di contoh ciptaan. Nah, ini saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu dari jenis ciptaan, terus file contoh ciptaannya seperti apa, lalu bentuknya kayak apa. Nah, kapasitas uploadnya tuh maksimal filenya tuh 20 MB. Nah, lalu kalian scan KTP, kalian isi nih scanan KTP kalian. Jika kalau kalian udah kalian scan, kalian upload di sini. Nah, lalu surat pernyataan yang tadi yang sudah kalian isi dan kalian tanda tangan di atas materai 10.000 dan kalian scan tadi, kalian upload di sini. Nah, setelah itu kalian klik submit. Nah, setelah kalian klik submit, kalian akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, satu kode pembayaran itu untuk satu pencatatan ciptaan dan masa berlaku kodenya itu 2 hari. Pembayaran itu dapat dilakukan via n-banking atau ATM. Nah, lalu setelah kalian melakukan pembayaran, kalian tunggu aja. Petugas itu akan melakukan verifikasi atau pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaannya tadi. Setelah sudah di-approve, lalu kalian akan dapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu bisa diunduh dan dicetak di akun Anda. Nah, ini untuk sertifikatnya seperti ini. Nah, itulah tata cara daftar hak cipta kalian secara online melalui website DJKI. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yudi Samsaputra, nomor induk mahasiswa 19.24195, akan menjelaskan tentang biaya PNBP hak cipta. Yang pertama, permohonan pencatatan ciptaan dan atau produk hak terkait. Nomor A, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan dengan biaya secara elektronik per permohonan yaitu 200.000, secara non elektronik yaitu 250.000. Untuk umum secara elektronik atau online per permohonan biaya 400.000 dan secara non elektronik per permohonan 500.000.
Yang kedua, permohonan pencatatan ciptaan berupa program komputer. Pertama, dari usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan. Yang pertama secara elektronik per permohonan 300.000, secara non elektronik 350.000 per permohonan. Untuk umum secara elektronik per permohonan 600.000, secara non elektronik 700.000. Yang ketiga, permohonan pencatatan pengalihan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor pendaftaran 200.000. Yang keempat, permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar 150.000. Yang kelima, permohonan petikan tiap pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar 150.000. Yang keenam, permohonan salinan surat pencatatan hak cipta per nomor daftar 150.000. Yang ketujuh, pencatatan lisensi hak cipta. Selanjutnya untuk nomor 7, pencatatan lisensi hak cipta per nomor daftar 200.000. Yang kedelapan, permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar per permohonan 150.000. Yang nomor 9, permohonan perbaikan data pemohonan pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon per permohonan 150.000. Untuk nomor 10, koreksi surat pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon per nomor daftar 150.000. Yang ke-11, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK penciptaan dan atau hak terkait bidang musik dan lagu per permohonan 10 juta rupiah. Yang ke-12, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif LMK selain musik dan lagu per permohonan 5 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah tata cara pembayaran permohonan KI. Ada beberapa cara untuk membayarnya. Di antara lain adalah melalui ATM mandiri terdekat. Cara pertama yaitu menggunakan ATM. Pertama caranya adalah pilih bahasa dan masukkan PIN kartu ATM. Yang kedua, pada menu utama pilih menu bayar atau beli. Yang ketiga, pilih penerimaan negara. Keempat, pilih pajak, PNBP atau cukai. Kelima, masukkan 15 digit kode billing dan pilih benar. Nomor 6, akan muncul informasi tagihan kode billing. Apabila tagihan sesuai, tekan angka 1 dan pilih ya untuk melanjutkan. Ketujuh, bukti penerimaan negara atau BPN akan tercetak dalam bentuk struk ATM. Yang selanjutnya bisa melalui internet banking mandiri, dilakukan dengan cara berikut. Masuk ke alamat https://ib.bankmandiri.co.id, masukkan user ID dan PIN internet banking. Yang kedua, masukkan ke menu bayar lalu klik penerimaan negara. Yang ketiga, pilih rekening tabungan, jenis pajak, PBNP atau cukai dan masukkan 15 digit kode billing. Keempat, klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul informasi tagihan penerimaan negara. Apabila telah sesuai, pilih tagihan yang akan dibayarkan, kemudian klik lanjutkan. Keenam, masukkan nomor token untuk memberikan persetujuan atas transaksi penerimaan negara. Yang ketujuh, klik cetak untuk melakukan percetakan BPN.